memuji-Mu Tuhan, menyembah. Waktunya kami siap mendengarkan firman-Mu, berkati telinga kami, hati kami untuk diubah, diperbaharui, diberkati, dipulihkan, dan iman kami bertumbuh. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, taruh kuasa, taruh hikmat, taruh keayuan, taruh kata-kata-Mu di dalam perkataan hamba-Mu, di dalam bibir mulut hamba-Mu, supaya menjadi berkat bagi kami semuanya yang mendengar, yang melihat. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk. Terima kasih Ranggo, Arnold, Hendy. Nah, kita buka Lukas 5, ya, Lukas 5. Lukas 5, kita sama-sama belajar. Tadi saya sampaikan bagi ibadah pagi, ya, saya juga rindu yang siang boleh diberkati. Nah, Bapak Ibu, selamanya Tuhan itu tidak pernah ingkar janji untuk memberkati kita. Katakan amin. Ya, di dalam ringkasan Lukas 5 ini ada seorang yang bernama Simon dan ada kawan-kawannya namanya Yakobus dan Yohanes anak Zebedius. Mereka adalah kerja keras yang luar biasa, semangat bekerja, mungkin sampai lembur, ya, ngantuk, ya. Tetapi pulang istrinya menanti-nantikan uang atau berkat atau hasil, menanti-nantikan beras atau lauk. Nah, tidak mendapatkan hasil apa-apa, alias nol atau kosong, ya. Nah, ketika dia jumpa sama Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus ngomong, ayo bukawanin, ya, kita menjala ikan. Tuhan Yesus, tolong tebarkan jalamu di sebelah kanan yang paling dalam itu, tebarkan, ya. Nah, si Simon ini protes, ya. Mungkin Simon marga apa ya, yang paling belakang itu yang bersuara itu marga apa? Nah, mungkin dia protes begitu, aku sudah semalam-malam aku menyebar jala, ya, tidak dapat ikan apa-apa, ya, nol. Tapi karena guru yang nyuruh, aku tebarkan juga, ya, ditebarkan, dan dia menangkap ikan, panen yang besar, ya, membawa pulang uang yang banyak, ya. Nah, mari satu-satu kita bahas. Di ayat 1 kita baca Lukas 5 ayat 1. Yang gak ada Alkitab boleh lihat di depan. Ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ya, gak ada suara pemuda, ya. Padahal banyak pemuda di sini. Mungkin banyak cerita, ya, di belakang pemuda, makanya nggak ada suaranya, ya. Coba nanti yang ayat 2 suara pemuda yang keras, ya. Nah, dikatakan di situ orang banyak mengerumuni, ya, orang banyak mengerumuni. Artinya apa? Mengerumuni ingin mendengarkan apa? Firman Allah, ya. Sangat banyak orang-orang yang rindu mendengarkan firman Allah, ya. Nah, itu bagus. Dan saudara ada di tempat ini, saudara jangan ngomong sendiri, jangan cerita sendiri, ya. Tapi saudara rindukan untuk saudara mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin, ya. Nah, ayat 2, ayo suara pemuda-pemudi yang keras, ayat 2 dan 3 kita baca. 1, 2, 3. Dia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yang perahu Simon. Ia menyuruh dia supaya menolaknya perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas ke perahu. Nah, perhatikan, ya. Tadi banyak orang rindu mendengarkan firman Tuhan, itu baik. Saudara datang ke gereja kalau main-main, ya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau saudara rindu mendengarkan firman Tuhan, ya, itu adalah engkau akan diberkati, ya. Makanya
saudara rindukanlah duduk yang paling belakang, rindukanlah duduk yang paling depan. Ya saudara, kenapa? Kalau engkau rindu duduk di depan, artinya engkau akan sungguh-sungguh. Ya bukan berarti yang di belakang enggak sungguh-sungguh, tapi kebanyakan, saya dulu pemuda, ya, saya dulu pernah duduk di belakang. Yang biasanya yang duduk di belakang itu tukang lihat-lihat mana yang paling cantik ya. Nah gitu kan, kalau pemuda ya kan. Kalau yang wanita, mana yang paling ganteng ya, ya. Bukan dengerin pendeta khotbah ya. Tetapi saudara, kita lihat ya, di dalam ayat 2 dan 3 ini, ya Yesus itu melihat jauh, bukan melihat mata jasmani, tetapi melihat mata rohani. Ya, dia melihat jauh. Juga mungkin melihat juga mata jasmani, pastilah melihat. Ya, dia melihat bahwa di sana ada target, ya, yang harus dia raih. Jadi pemuda, engkau sekolah harus punya target. Ya, kuliah harus punya target. Ada anak kuliah 6 tahun gak lulus-lulus, akhirnya di DO, dikeluarkan. Ya, kenapa? Karena gak lulus-lulus. Ya, gak punya kawan itu, saking senangnya di kampus. Ya, ada orang kuliah yang seharusnya itu kuliahnya 4 tahun harus selesai, tapi dia sampai 3 tahun selesai. Cuma 3 tahun selesai. Kenapa? Dia target, aku harus selesai 3 tahun. Aku nggak mau 4 tahun. Ya, dia ngambil mata kuliah yang banyak. Bisa jadi, ya saudara, dia otaknya cerdas, dia pintar, dia mampu, sehingga dia selesai dalam 3 tahun. Ya, saudara punya kerja juga demikian, harus punya target. Biasanya orang-orang marketing ditarget 1 hari harus laku, kan gitu kan? Ya, sekian mobil, ya, sekian Honda, ya gitu. Ada target, karena ketika itu ada target tercapai, berkat saudara. Nah, Tuhan Yesus punya target. Dia targetnya bukan dapatkan uang, enggak. Ya, saudara, mungkin sama saya bisa saudara dapatkan uang yang banyak, penjualan atau kerja yang bagus, lembur supaya dapatkan gaji yang double. Wah, itu sah-sah aja, bagus, itu bagus saudara. Tapi saudara, ini seorang pemimpin harus punya target. Dan engkau yang kuliah, yang sekolah, yang kerja, yang berdagang, yang bertani, apapun, engkau harus punya target, sasaran. Ya, siapa yang engkau tuju, berapa hasil yang engkau akan capai, ya, berapa tahun yang akan kau selesaikan kuliahmu, ya, itu. Terus di ayat 4 kita baca, ya, target itu penting, ya, mendengarkan firman Tuhan itu penting. Itu yang pertama dan kedua. Ayat 4 kita baca. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jamu untuk menangkap ikan. Nah, saudara ya. Jadi Tuhan Yesus itu menembak tempat sasaran kepada siapa? Simon apa? Petrus. Ya, dikatakan setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, bertolaklah ke lebih dalam. Dia nembak. Ya, dia mulai mendekatin. Dia mendekatin sasaran. Ya. Tapi apa jawabannya Petrus? Nah, kita lihat jawabannya Petrus di ayat 5. 1, 2, 3. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Katakan bekerja keras. Bekerja keras. Bagus nggak? Bagus ya. Setelah sepanjang malam kami bekerja keras, kita lanjutkan. Dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Nih, Simon sepanjang malam dengan kawan-kawannya dia bekerja, pulang nggak dapat apa-apa. Ibu-ibu, saya mau tanya ya, ketika suamimu kerja dari pagi sampai malam, pulang nggak dapat apa-apa, kira-kira apa yang dalam hatimu? Ya, ada yang marah, ada yang cemberut, ada yang nggak mau masakan, ada yang nggak mau bikin kopi, mungkin kan gitu kan? Kenapa? Karena suaminya pulang nggak dapat apa-apa. Kasihan kali ya bapak-bapak ya, udah kerja capek-capek keras, ya gitu kan, haus, lapar, pulang diomelin, kan gitu kan. Petrus ini dia udah lusuh ya, aduh ya, nanti aku kena omel sama istriku nih. Semalam-malaman aku melaut cari ikan, tidak menangkap apa-apa, kalajengking pun enggak, apalagi ikan paus gitu kan, kurang-kurang enggak, biawak enggak, kan gitu kan.
apalagi kadal, ya. Nggak dapat apa-apa. Inilah Yesus mendekatin dia. Dia tahu dari jauh. Mungkin kenapa tidak kapal-kapal yang lain? Pasti Tuhan Yesus tahu kapal-kapal yang lain itu mereka menangkap ikan walaupun sedikit. Mereka mendapat ikan, dapat hasil walaupun sedikit. Tetapi rombongan kapal Petrus, rombongan kapal si Simon, ya, si Simon nggak dapat apa-apa. Ya, Simon Petrus betul. Nggak dapat apa-apa, makanya dia dekatinlah kapalnya si Simon itu. Ya, kita lihat di ayat 6 ya. Ayat 5 kita baca ya. Ayat 6 kita baca. 1, 2, 3. Dan setelah mereka menangkap sejumlah ikan besar sehingga jala mereka mulai koyak. Tuh, saudara, kerja keras itu bagus, banting tulang bagus untuk apa? Untuk memberkati istri dan anak, kira-kira gitu lah, untuk masa depan, kira-kira begitu ya. Bagus sekali. Tetapi Simon Petrus ini, ya, dia nggak dapat hasil apa-apa karena dia mengandalkan diri sendiri, ya. Tetapi ketika gurunya yang nyuruh, ya, guru, karena aku yang nyuruh, oke lah aku tebarkan, ya. Mungkin sambil ngomel-ngomel, siapa sih, ala guru kerjanya hanya khotbah saja, kerjanya hanya ngajar, nggak pernah jala ikan. Aku jago jala ikan, aku pemborong, aku petani yang hebat, aku pedagang yang hebat. Guru bisanya apa? Tapi karena guru yang nyuruh aku tebarkan juga, tebarkan sambil marah, nggak rela hati, kira-kira begitu. Tetapi rupanya jala yang disuruh gurunya tebarkan itu apa? Dapat ikan besar dan banyak. Ini saudara. Jadi pentingnya kita ketaatan, katakan taat. Taat. Ketika engkau taat kepada gurumu, engkau diberkati naik kelas. Ketika engkau taat sama dosenmu, engkau lulus dengan baik. Ketika engkau taat dengan bosmu, atasanmu, engkau gajimu naik. Ketika engkau taat sama gembalamu, pendetamu, imanmu bertumbuh. Walaupun kena omel, imanmu bertumbuh. Ketika engkau taat sama Tuhanmu, engkau diberkati. Ketika engkau taat sama orang tuamu, engkau juga diberkati panjang umur, sehat, beruntung. Ini ketaatan mendatangkan berkat. Katakan taat mendatangkan berkat. Taat mendatangkan berkat. Jangan suka protes, jangan suka demo, gak dapat apa-apa. Lapar, capek, kena bentungan, kena siram. Betul? Betul, saudara? Tetapi ketika engkau taat saja. Kenapa? Karena seorang pemimpin, dia melihat dengan mata rohani, bukan mata jasmani. Dia tahu apa yang dia lakukan. Kalau aku melakukan, dia sudah berulang kali dia pikirkan, dia doakan, aku melakukan ini, hasilnya ini, aku ini hasilnya ini, aku ini hasilnya. Dia ngomong sama anggotanya, kau harus lakukan ini. Mungkin sebagai karyawan, sebagai murid, sebagai mahasiswa, keputusan-keputusan pemimpin itu tidak masuk akal. Memang tidak masuk akal, tapi dia sudah kaji berulang-ulang. Resiko besar kecilnya dia sudah tahu. Itulah seorang pemimpin. Ya, itulah seorang orang tua. Ya, itulah seorang guru atau seorang atasan. Ya, dan dia mau, tidak mau, maupun protes seperti Petrus mungkin. Baiklah guru, karena guru yang nyuruh aku tebarkan. Mungkin hati kita dongkol juga, tapi taat mendapatkan berkat. Katakan taat mendatangkan berkat. Taat mendatangkan berkat. Amin. Amin. Ya, kalau protes dapat bentungan, gak dapat apa-apa, saudara. Nah, ini ketaatan ini penting. Ya, kita lanjutkan ayat berapa? Ayat berapa? 7. Yuk kita baca ayat 7. Mana ayat 7-nya? Ya. 1, 2, 3. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir hilang. Oh, karungmu, lumbungmu, angkongmu, gerobakmu, mobilmu, sepeda motormu, dompetmu hampir tenggelam, penuh dengan ikan, penuh dengan berkat. Kenapa, saudara? Jadi kalau kita mau nangkap ikan besar, yang pertama
taat. Amin saudara. Yang kedua, ketika kita mau nangkap yang banyak, yang besar. Yang kedua, gotong royong. Katakan gotong royong. Unity, katakan unity. Kerjasama, katakan kerjasama. Kerjasama. Untuk sebuah proses event yang besar, Natal yang bagus, dibutuhkan kerjasama. Ya, makanya kalau disuruh rapat jangan pulang. Kenapa? Karena engkau dibutuhkan di sini. Kalau pulang, yang Natal Pak Eko sendiri, ngumpulin dana Pak Eko sendiri, yang nyanyi Pak Eko sendiri, yang khotbah Pak Eko sendiri, yang main musik Pak Eko sendiri, yang asar Pak Eko sendiri, yang makan Pak Eko sendiri, yang nyalain lilin Pak Eko sendiri. Lucu ya, saudara ya. Ya, kerjasama itu menghasilkan yang bagus, yang besar, yang banyak, yang dahsyat. Saudara, untuk mengangkat ikan paus ini siapa badan yang paling besar? Siapa badan yang paling besar? Anon ya. Ya, untuk mengangkat ikan paus yang besar sebesar gedung serbaguna ini, ikan pausnya kuat nggak dia? Sendiri? Nggak kuat, walaupun badannya besar nggak akan kuat dong. Kan gitu kan? Malah ikan pausnya ketawa. Hehehe. Arnold, apa kabar? Katanya. Hehehe. Cari kawanmu dong, angkat aku, katanya kan. Ikan pausnya ngejek, saudara. Tapi ketika kita rame-rame, 100 orang nggak kuat, panggil lagi. 200 nggak kuat, panggil lagi. 1000 orang, kuat nggak? Kuat. Ditarik rame-rame ikan pausnya ke darat. Dah sampai di darat dipotong, dicincang, ada yang digoreng, ada jadi ampera, ada yang jadi sasang, ada jadi apa lagi? Ada yang di sup, semacam-macam lah. Kira-kira seperti itu, ya. Gotong royong, kebersamaan suami istri itu bagus. Suami dapat 1 juta, istri 1 juta, akhirnya 2 juta. Tambahkan lagi, anak-anak juga. Anak-anak dapat 1 juta, jadi 3 juta. Tambahkan lagi anak yang sampai nomor 10. Kalau nggak sampai nomor 10, buat anak lagi sampai 10. Akhirnya 10 juta. Saudara, kebersamaan itu saudara, unity itu, bersatu itu menguntungkan yang lebih besar. Amin saudara. Untuk bisa ngangkat yang lebih besar, hasil yang lebih besar. Saudara, perusahaan yang besar seperti RBP, karyawannya 10 orang? 10 orang? Tidak. Mungkin 20.000, puluhan ribu. Makanya apa? Hasilnya bulanannya besar. Saudara, kalau karyawannya cuma 2 orang, ya apalagi karyawannya 1 orang, saudara, ya hasilnya kecil. Ngerti maksud saya saudara? Kebersamaan itu penting, kesatuan itu penting, suami istri bersatu itu penting, suami istri dan anak-anak bersatu itu penting, menantu mertua bersatu itu penting, karena itu menghasilkan berkat yang besar. Amin. Katakan bersatulah kamu. Bersatulah kamu. Iya, ya. Mari kita bersatu. Kita lanjutkan ke ayat yang keberapa? Ayat yang ke-8 kita baca. 1, 2, 3. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Kenapa? Kenapa Tuhan diusir sama Petrus? Orang mencari Tuhan, tapi Simon Petrus ini beda. Tuhan, pergilah dariku. Dia sudah datang ke rumah Pak Tuhan, diusir. Tuhan, pergilah dari rumahku. Ya sudah datang ke rumah Pak Nora, ke rumah Pak Bonku, pergilah. Apa saudara? Ini tadinya yang pertama tadi ayat berapa tadi ngomong guru tadi ayat berapa? Ya, ngomong guru tadi ayat berapa? Ayat 5. Ya, ayat 5 tadi. Karena guru yang nyuruh, aku tebarkan juga. Tapi guru emang bisa apa sih? Kan bisanya khotbah. Aku nih jago kerja, gak dapat apa-apa. Aku pekerja keras, gak dapat apa-apa. Tapi karena guru yang suruh, aku tebarkan juga. Ditebarkan dapat banyak Pak Nora. Ibu, Bapak, Ibu, pemuda-pemudi di sini, kerja keras itu bagus, ya. Tetapi kalau engkau kerja keras tidak mengandalkan Tuhan, hasilnya 0. Halo anak-anak,
Engkau sekolah, andalkan Tuhan. Kuliah, andalkan Tuhan. Kerja, andalkan Tuhan. Amin. Bertani, andalkan Tuhan. Berdagang, andalkan Tuhan. Karena di situ engkau akan mendapatkan ikan yang besar, ikan yang banyak. Amin. Ya, ini hasilnya. Simon Petrus nggak berdaya. Ya, aku orang berdosa, pergilah guru, pergilah Tuhan. Yang tadinya manggil guru, sekarang manggil Tuhan. Karena saking takjubnya, terheran-heran, dia hanya berkata, tebarkan di sebelah yang lebih dalam. Ya. Artinya apa? Ketaatan dan mengandalkan Tuhan, taat sama pemimpin, taat sama orang tua, taat sama guru, taat sama pendeta, taat sama pemerintah, ya, taat sama atasan, itu berkat. Apalagi taat sama Tuhan. Katakan taat sama Tuhan mendatangkan berkat. Taat pada Tuhan mendatangkan berkat. Ini cuma di atas, yang di bawah belum. 1, 2, 3. Taat sama Tuhan mendatangkan berkat. 1, 2, 3. Taat sama Tuhan mendatangkan berkat. Amin. Ya. Inilah hasil ketaatan menghasilkan berkat. Di ayat berapa sekarang? Ayat 9. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Nah, tembakan dari seorang pemimpin yang pakai mata rohani, yang dipikirnya, mana mungkin ini zaman corona, aku sudah kerja keras dan tidak dapat apa-apa, aku sudah melamar ke sana tidak dapat apa-apa, aku sudah kerja di sana tidak dapat apa-apa. Mana enak belajar pakai online, gak enak, enaknya tatap muka, gak dapat apa-apa. Mungkin engkau berkata seperti itu. Saya dekati banyak anak-anak pelajar yang mereka stres karena belajar online. Ya, ingat anak-anak muda, ya, jangan menyalahkan keadaan. Juga orang-orang tua, kita semua, jangan menyalahkan keadaan. Karena Tuhan bisa memberkati keadaan apapun. Katakan, keadaan apapun Tuhan bisa berkati. Keadaan apapun Tuhan bisa berkati. Iya, Tuhan bisa membuat pintar. Belajar dimanapun. Engkau belajar di sekolah bisa pintar, belajar di rumah juga bisa pintar, belajar online juga bisa pintar. Jangan menyalahkan keadaan. Ya, kalau engkau mau berhasil, undang Tuhan dalam segala keadaan. Karena Tuhan bisa memberkati dalam segala keadaan. Baik online, baik zaman corona, baik tidak ada corona, Tuhan bisa mengubah, bisa memberkati dalam segala keadaan. Ini saudara. Nah, satu lagi, kenapa Simon Petrus tadi yang tadinya menyebut guru berubah menyebut Tuhan? Karena hati Simon Petrus sudah diubah jadi baru. Ya. Jadi ketika kita bisa menyebut Tuhan, ketika kita merindukan Tuhan, ketika kita menghadirkan Tuhan, hatimu diubah menjadi hati yang baru. Ya. Tidak perlu menyalahkan istri, tidak perlu menyalahkan suami, tidak perlu menyalahkan orang tua, tidak perlu menyalahkan guru, tidak perlu menyalahkan pendeta, tidak perlu menyalahkan pemerintah, tidak perlu menyalahkan atasan. Mulailah hati yang baru, pikiran yang baru engkau pakai. Di dalam kesukaran, di dalam kita harus keluar dari kenyamanan. Kenyamanan tuh gini loh. Biasanya, kan gitu, kenyamanan gitu. Biasanya itu Pak, belajar itu bertatap muka kan biasanya. Nah ini engkau jangan menyalahkan, tetapi engkau berkata luar biasa. Kayak gitu saudara, luar biasa. Saya memberi semangat kepada anak-anak saya juga. Sekarang yang Greni, saya tanya lagi, Greni enak belajar di sekolah atau enak belajar di rumah? Belajar di rumah sekarang.
Dulu gak enak belajar di rumah. Kenapa? Pikirannya diubah, hatinya diubah, diberikan semangat bahwa di dalam di mana saja, ya, ketika kita tidak menyalahkan siapa-siapa, Tuhan bisa memberkati, Tuhan bisa memberikan kepintaran, Tuhan bisa membuka jalan, Tuhan bisa apalagi menyembuhkan, memulihkan. Tidak harus kita tatap muka atau tidak harus pendeta menumpangkan tangan atas kepalamu. Dia cuma ngangkat telepon, doain lewat telepon pun bisa sembuh. Katakan amin. Amin. Itulah ketika pikirannya itu sudah dirubah, ya, ketika hatimu sudah dirubah, sehingga engkau tidak menyalahkan keadaan, tetapi engkau mengambil kesempatan. Di dalam keadaan itu pasti ada mujizat, gitu loh. Di dalam keadaan pasti ada kesempatan yang baik, gitu loh. Jadi engkau ambillah kesempatan yang baik itu. Jangan sampai terlewat diambil oleh orang lain dan engkau berlalu. Karena engkau menyalahkan sana sini, engkau tidak dapat apa-apa. Tetapi ketika engkau mengambil kesempatan, engkau dapat berkat. Oke, ayat 10 ya. Kita baca 1, 2, 3. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau menjadi penjala manusia. Nih, ketika pikirannya diubah, hatinya diubah, ya, Tuhan mengajar, pemimpin mengajar, yang guru mengajar, dosen mengajar, orang tua mengajar. Jangan takut nak. Di dalam keadaan, di dalam musim corona, gitu-gitu, di dalam kesukaran, kesusahan, Tuhan sanggup memberkati engkau. Kira-kira begitu. Jadi kita harus mengajar sesuatu yang baru, yang biasa itu kita ubah, yang kenyamanan kita ubah menjadi yang luar biasa, yang tidak pernah dilakukan oleh kita. Ngerti ya? Yang tidak pernah kita lakukan, kita harus mengalaminya. Supaya apa? Supaya kita keluar dari kenyamanan yang biasa dilakukan tadi. Haleluya. Haleluya. Yang terakhir, ya. Ayat 11. 1 dan 3. Dan sesudah mereka membela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Simon Petrus, Yakobus, Yohanes, ya, teman-teman yang lain banyak. Tuhan, udahlah, aku mau sekolah kitab aja. Aku nggak jadi penjala ikan. Kira-kira seperti itu. Aku mau sekolah kitab aja. Aku nggak jadi penjala ikan. Aku mau menjadi penjala manusia. Bagus. Dan untuk melayani Tuhan Yesus, saya anak-anak muda, lihat saya, muda-mudi. Untuk melayani Tuhan Yesus, engkau nggak harus sekolah Alkitab. Mau sekolah Alkitab bagus sekali. Apalagi sekarang banyak sekolah yang online, engkau dari rumah saja bisa. Ya, kuliah online, ya, dari rumah saja bisa. Ya, yang penting engkau mau belajar. Nah, engkau di tempat ini, dimanapun engkau berada bisa melayani. Di sekolahmu engkau bisa melayani, ada kuliah anak-anak pelajar. Di mahasiswa bisa melayani. Di gereja, di rumah bisa melayani Tuhan, mengikuti Tuhan. Kenapa? Karena hatinya sudah diubah. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Jadi ketika kita diubah seperti hatinya Tuhan, kita tidak menyalahkan siapa-siapa, kita tidak menyalahkan keadaan, tapi ini ada kesempatan. Aku ambil kesempatan ini untuk meraih berkat. Kemarin saya bincang-bincang sama orang tua, sama-sama di ladang, ya, orang tua ini bilang, anakku sekarang, ya, jualan online, jualan jagung online, jualan ini online, itu online, ya, dapat berkat. Kalau dulu saudara jualan itu pakai keranjang, saudara, dan itu diantar. Umpamanya kita jualan apa ya? Jualan apa namanya?
Salah luak ya, salah luak. Salah semua atau salah luak ya? Salah luak, salah luak, salah luak, salah luak, salah luak, salah luak, salah luak. Kita sudah keliling 10 kilo, yang beli 1 orang. 10 kilo, habis bensin 1 liter 10 kilo. Ya, yang beli 1 orang, itu belinya 1 pula. Salah luak 1. 500 atau 1000 ya? 1000 ya. Udah 10 kilo habis 1 liter, 10.000 habis, beli baru udah laku 1. Sekarang kita harus berubah. Di tempat tidur sambil gini-gini, saudara, like, share. Kira-kira salah luak, rasa asin, rasa manis, rasa gurih, siap antar, harga sekian, harga 5.001, klik kirim, langsung pesan 10, pesan 15, pesan 4, pesan 3, tepat sasaran, nggak perlu salah luak, capek banget, nggak ada yang beli, tinggal share aja di HP-mu, antar gajian. Saudara, ini artinya apa? Yang biasa kita harus ubah yang jadi luar biasa. Yang tidak bisa kita lakukan, kita harus berani merubah menjadi bisa melakukannya. Haleluya. Ini saudara, ya. Saya mau rubah pikiran saudara. Ketika Petrus sendiri mengandalkan kekuatan sendiri, walaupun dia kerja keras, hasilnya 0. Karena dia selalu biasanya begini loh, biasanya kalau nyebar jala itu begini loh, bukan begini. Ya, tapi Petrus Tuhan mengajari yang baru. Tebarkan seperti ini, dan dia nangkap ikan yang banyak. Mari sama-sama kita belajar taat, belajar mau mengubah hati kita yang baru, pikiran kita yang baru, dan ambil kesempatan, jangan menyalahkan siapa-siapa. Kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Kita sembah Tuhan. Ubah hatiku, tahu lagunya? Haleluya. Mari sama-sama berdoa, minta diubah hatinya. Minta berdoa, minta diubah hati kita. Tuhan, kami mau berubah. Kami mau berubah, tidak mengandalkan yang biasa kami lakukan selama ini. Pikiran kami mau diubah, hati kami mau diubah, hidup kami mau diubah, cara kerja kami mau diubah, cara belajar kami siap diubah, cara cari duit siap diubah, cara ibadah siap diubah sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan Yesus. Hati yang baru, pikiran yang baru, keberhasilan yang baru, keberuntungan yang baru, kesempatan yang baru kami mau raih, kami mau dapatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seperti Petrus yang mau diubah, walaupun waktu diubah dia mengomel, berkata-kata, tapi dia taat karena guru yang nyuruh aku mau melakukannya. Ketika dia diubah, dia mendapatkan panen yang besar,
ikan yang besar, berkat yang besar. Tuhan, biarlah kami tidak menyalahkan atasan, tidak menyalahkan orang tua, tidak menyalahkan pemimpin, tidak menyalahkan pemerintah. Kami mau dalam keadaan apa ada berkat, ada mujizat, ada keberuntungan, ada kesempatan, ada keberhasilan. Terima kasih Tuhan. Ubahlah hati kami, pikiran kami sesuai dengan rencana-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Apakah ada penyerahan anak? Gak ada. Baiklah, saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat